Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Vina. Selamat pagi Juki. Selamat pagi. Apa kabar nih seminggu setelah reshuffle kabinet? Jadi apa yang lo lakukan Vin saat pengumuman reshuffle kabinet? Scroll up lah. Scroll up ya. Kita mau ngomongin apa nih Vin hari ini? Nah, topik kita hari ini teman-teman adalah Jeng. drum roll please, tentang netralitas. Netralitas, oh my god, kata-kata yang sangat susah gak sih tuh netralitas? Netralitas terhadap apa nih? Nah itu teman-teman, mungkin di teman-teman sekarang kan akhir-akhir ini, atau nggak akhir-akhir ini, udah beberapa tahun ke belakang gitu, kalau konteksnya sosial media, kita selalu mendengar istilah yuk netral. Nah itu kan kata-kata netral itu sebenarnya banyak artinya, banyak sudut pandangnya, tapi kayaknya jarang diobrolin ya. Jadi gimana kalau kita ngobrolin tentang netralitas hari ini? Yuk, betul sekali. Dan ini tuh kalau buat gue sendiri sebenarnya terpancing ini ya, postingannya salah satu senior kita, Kak Merlina Lim, yang ini tuh lagi aktif-aktifnya tumben-tumbenan nih. Instagramnya, feednya penuh dengan postingan di hari-hari ini ketika lagi banyak ini ya tuntutan dari masyarakat nih mengenai ketidakjelasan yang ada di penyelenggara negara. Nah, kita ngomongnya sekarang penyelenggara negara ya, Bo. Iya, nggak mau pemerintah kan. Tanya udah jadul kalau ngomong pemerintah itu. Betul. Karena asal katanya berbeda ya. So, let's start in our mind by using the correct words. Katanya gitu kan ya. Pemerintah itu kan dari kata perintah gitu. Ada power di sana. Nah, kalau kita sekarang mengembalikan ke marwahnya, yang ada di jajaran pemerintahan itu adalah penyelenggara negara kan sebenarnya. Jadi supaya lebih netral, nah lagi-lagi netral ya. Netral ya, di posisi yang netral di mana kita letaknya sepadan. Kita sebut dengan penyelenggara negara. Oke. Nah, kalau gitu kita mulai dari mana ya? Kata ini dulu kali ya, lihat kata netral di kamus dulu kali ya? Boleh. Nah, kalau di Oxford Language, asik. Tapi bahasa Indonesia ya. Artinya ada dua. Yang pertama, tidak berpihak. Jadi tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Ini contohnya lucu banget lagi dari Oxford. Kepala negara harus tetap netral menghadapi pertentangan antar partai. Contohnya gitu banget ya. Ya kalau itu iya. Contohnya politik banget ya. Yang kedua itu netral artinya tidak berwarna atau dapat dipakai untuk segala warna. Okay. Contohnya semir sepatu berwarna hitam, coklat, netral, dan merah. Oke, kalau itu tadi adjektif. Terus ada juga dari AI nih. Kalau AI itu arti netral adalah, AI-nya kayaknya Gemini nih, adalah keadaan atau sikap tidak memihak, bebas atau berdiri sendiri, tidak berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu. Dalam konteks lain, netral juga bisa berarti sesuatu yang tidak memiliki muatan atau sifat positif maupun negatif. Jadi nggak positif, nggak negatif. Oh, KBBI sama kayak Oxford. Bisa juga bebas dan tidak terikat. Udah sih kayaknya itu kalau dari sisi kamus. Nah, kita mau bawa dari mana lagi nih, Juk? Nah, kalau gue mau bawa dari ini, Vin. Mau bahas mengenai satu postingan nih. Dari tadi yang udah gue bilang, Kak Merlina Lim. Menarik sekali. Karena jujur nih, gue juga sempet nih ketemu nih sama Kak Mer beberapa bulan yang lalu. Terus dia sendiri mengakui kalau dia pasti punya bias ketika sedang mengadakan penelitian gitu. Dan oh, ini konteksnya akademik berarti ya? Konteksnya akademik, betul. Kan beliau peneliti ya di bidang komunikasi, terutama di sosial media gitu. Dan banyak riset-risetnya di Southeast Asia, Asia Tenggara, dan terutama di Indonesia. Ada salah satu postingannya Kak Mer nih beberapa hari yang lalu, dalam konteks akademisi juga ya, dalam konteks riset, yang berhubungan sama netralitas. Dia bilang gini, moral clarity not neutrality, rethinking the scholar's responsibility, itu judulnya. Jadi kalau gue bisa sarikan sih, kira-kira
yang penting-pentingnya nih ya, yang Kak Mer omongin tuh, the idea that scholars must remain neutral to produce good research is misleading. Itu tuh hal yang misleading sebenarnya kalau misalnya akademisi dituntut untuk tetap netral untuk nge-produce, untuk membuat suatu riset yang baik. Karena sebenarnya yang dinamakan neutrality itu sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan perspektif atau sesuatu yang sudah dipikirkan secara dominan di masyarakat gitu, yang kebanyakan sudah ada di dalam kepala masyarakat. Kalau misalnya kita kemudian ngambil suatu moral position dan tidak harus netral gitu ya, kita mengambil satu posisi moral tertentu. Menurut Kak Mer ini bukan suatu kelemahan atau bias, tapi sebenarnya adalah clarity atau kejelasan ya. Kejelasan moral ini kan kemudian akan menajamkan pertanyaan-pertanyaan kita untuk hal-hal yang ada di sekitar kita yang sedang terjadi, sehingga kita bisa melihat lebih jauh atau mungkin lebih dalam daripada yang orang-orang lain pikirkan. Orang-orang lain ini tuh yang mungkin dalam state netral tadi gitu. Sehingga ketika meneliti sesuatu, pertanyaannya juga akan lebih dalam gitu, sesuai dengan posisi kejelasan moral yang diambil. Kebayang nggak, Vin, maksudnya? Ini gue juga takut agak-agak rumit ya gue menerjemahkannya. Iya, rumit. Emang susah. Tapi memang dunia akademik emang rumit ya. Kayaknya kita sekali lagi menekankan lagi gitu. Walaupun tadi di awal udah disebutin. Kita ngomongin ini tuh dalam konteks sosial media ya teman-teman ya. Dan sosial media kita kan sekarang sedang bergejolak kemana-mana gitu ya. Ini adalah sebuah pendapat dari seorang peneliti. Bagaimana sih seharusnya kita bisa bersikap di sosial media. Nah, tadi disebutin di awal, kalau misalnya scholars itu atau akademia lah ya, peneliti-peneliti harus netral kalau mau menghasilkan good research. Nah, di kenyataannya di dunia penelitian ini, pengertian netral itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan dari riset tersebut. Gitu kali ya? Iya, dan kalau yang gue tangkap sih, yang mau Kak Mer bilang ini tuh, ketika kita ngambil ketidaknetralan alias memihak satu ide gitu, sebenarnya bukan jadi bias, tetapi ya udah jujur aja bahwa kita ngelihatnya dari perspektif itu, dan jadinya malah bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam dan menemukan lebih dalam lagi hasil penelitian yang lebih dalam lagi gitu di area itu gitu dengan perspektif tersebut. Iya, bisa. Gitu bisa, kali bisa, ya. Bisa. Kayak gitu juga bisa. Kalau gue sendiri sih ngerasa gue suka banget ya dengan ide ini. Dengan ide kalau yang bisa gue tangkap tuh yang namanya netralitas tuh sebenarnya nggak ada gitu. Iya. Jadi kalau yang gue tangkap dari postingannya, ini tuh nggak suka sama orang-orang yang diam. Kenapa orang-orang diam? Itu karena merasa mereka netral, tidak positif, tidak negatif. Padahal ini kita nggak ngomongin tentang netralitas gitu, karena yang namanya netral itu sebenarnya berpihak pada sesuatu. Nah, keberpihakan ini adalah keberpihakan pada bukan kubu positif, bukan kubu negatif, tapi nggak mau ngambil tanggung jawab gitu. Karena dengan berbicara berarti gue harus bertanggung jawab terhadap apa yang gue bicarakan kan. Cakep. Itu dia, bener. Ya, maksud gue gitu. Terima kasih sudah menerjemahkannya dengan sangat cantik, Ibu Vina Sariosefin PhD. Gitu, karena itu terjadi karena ada yang namanya moral clarity gitu. Jadi si moral clarity ini bukan menggantikan netralitas, tapi di atasnya. Betul. Karena kita punya moral clarity, maka kita harus tidak menggunakan netral sebagai senjata untuk melindungi kita dari mengambil kewajiban kita gitu sebagai warga negara. Nah, cantik. Aduh, makasih. Ini tuh sebenarnya kenapa gue suka ini juga tuh, ada satu postingan nih, Vin, yang pernah gue tonton ya. Kan memang ya ada hal-hal di mana kita bisa netral, misalnya kayak lagi pemilihan umum gitu ya. Pemilihan umum ya kita tampil netral, tidak terlihat memihak salah satu, harusnya kan presiden terdahulu begitu. Iya. Walaupun sebenarnya kan ada keberpihakan juga ya, tapi kan tidak ditampilkan gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa dibuat netral, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dibuat netral menurut gue. Ini ada ilustrasinya tuh, satu postingan yang menurut gue bagus banget ya. Jadi ada satu orang nih,
Dia kasih simulasi, dia ngedorong botol dari tengah meja ke pinggir meja. Tangan yang mendorong botol tersebut dianalogikan sebagai opresor, gitu ya, atau orang yang punya kuasa, orang yang menekan gitu. Dia ngedorong botolnya terus ke pinggir meja. Si tangan yang satunya lagi kan bertindak sebagai pengamat nih. Kalau dia mendukung si opresor, dia kan akan membantu mendorong tangan yang tadi lagi ngedorong botol itu loh. Jadi lebih cepat kan jatuhnya. Kalau dia tidak mendukung si opresor, dia akan menahan si botol itu sehingga botolnya tidak jatuh. Dia akan melawan. Dia akan melawan gaya dari tangan yang ngedorong botol sehingga botolnya tidak jatuh. Begitu kan? Nah, tapi kalau misalnya dia ngomongnya netral, kan tetap aja akan jatuh botolnya karena didorong oleh si tangan opresor. Jadi sebenarnya posisi dia nggak bisa dibilangin netral gitu. Ketika dianya diam saja, artinya dia membiarkan si botol ini dijatuhkan oleh si tangan opresor. Gitu. Nah dalam konteks hal-hal yang seperti ini kan jadinya nggak bisa ya kita bilang bahwa ada posisi netral di sana, nggak bisa. Betul. Either kalau lo diam saja artinya lo mendukung, kalau lo tidak mendukung ya lo melawan, jadinya kan kayak gitu ya. Gitu. Ini mungkin sama kayak ini juga ya. Ya kalau dianalogikan sama orang kecopetan gitu. Ada orang kecopetan di depan lo gitu. Kalau lo netral, masa lo nya netral terus diem aja membiarkan kejadian itu terjadi begitu saja gitu. Seolah-olah nggak kejadian. Itu memihak pencuri dong. Ya itu memihak pencuri dong ya. Nah, tapi bagaimana sih caranya lo memihak korban gitu? Kan ada banyak cara juga yang bisa dilakukan ya. Misalnya lo tidak berdaya mencegah pencurinya, ya udah kemudian yang ngejamret tetap ngejamret, tapi kemudian lo bantu kontak pihak berwajib, atau lo bantu korbannya, lo tanyain gimana gitu, apa yang bisa dibantu gitu, atau ditemenin dulu, ditenangkan dulu. Banyak macamnya yang bisa dilakukan untuk mendukung pihak yang teropres ini gitu, tanpa harus melawan secara langsung si opresornya gitu loh maksud gue. Iya. Dan kalau balik lagi ke postingannya Kak Mer, di sini sebenarnya si moral clarity itu bekerja ya. Betul. Jadi kita nggak usah mikirin gua netral, apa gua memihak A, apa gua memihak B. Secara moral yang mana yang sepantasnya kita bantu gitu, atau sepantasnya kita lakukan. Karena mau gimana juga kita kan punya hati nurani ya, yang tahu yang mana sebenarnya yang cocok untuk kita lakukan. Nah, kembali lagi ke sosial media di akhir-akhir ini ya teman-teman, yaitu di akhir Agustus awal September yang sedang bergejolak sangat. Sebenarnya ada satu yang gua suka gitu. Kalau disyukuri bukan juga ya, tapi lebih suka karena kali ini tuh rakyatnya tidak terpecah-pecah di sosial media ya, kita ngomonginnya khusus di sosial media. Kan di beberapa kejadian politik sebelumnya rakyat saling serang gitu kan. Nah di sosial media lagi. Nah tapi kali ini tuh kayak yaitu ketika gue ngeliat postingan selalu sama postingannya, mirip gitu konten-kontennya. Jarang lah yang kontra satu sama lain, mungkin ada beberapa tapi over small details gitu. Jadi ya udahlah itu mah cuman masalah kecil. Tapi semuanya setuju, sepakat bahwa ada yang salah di penyelenggaraan negara saat ini. Asik, gue udah pakai kata penyelenggaraan negara. Cepat beradaptasi ya. Nah, karena kan gue sekarang posisinya adalah ASN ya. Jadi gue seneng gitu ngelihat ada orang-orang yang mulai secara sadar bilang bahwa ASN ini bukan saatnya Anda untuk tidak berbicara gitu, untuk diam. Karena mentang-mentang ASN banyak orang yang berpikir bahwa mereka harus netral dengan cara diam. Kalau balik lagi ke contoh Juki, tadi beneran bisa kita lihat ya, ada yang mana opresor dan yang mana yang diopres kan. Jelas-jelas kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi gitu. Sebagai ASN, apakah kita harus diam atau kita harus melakukan sesuatu? Nah, gue mulai suka gitu, makin banyak orang yang berpendapat bahwa kita harus melakukan sesuatu. Betul, kita tetap harus sesuai dengan janji kita, yaitu akan mengikuti akan patuh dan taat dan sebagainya. Tapi kita harus ingat juga awalnya kan tetap kita tuh menjadi ASN itu karena mau membuat sesuatu yang baik untuk negara ini. Kalau dibiarkan sesuatu ketidakadilan itu, ya berarti jiwa utamanya mau jadi ASN-nya jadi hilang.
gitu. Jadi kita jangan mengatasnamakan kenetralan, tapi intinya mah malas ngapa-ngapain lah gitu, malas melakukan sesuatu. Salah satu tugas dari ASN itu adalah untuk mengkritisi kalau ada sesuatu yang tidak benar. Tertulisnya mah gitunya ting kenyataannya. Pokoknya kalau ikutan pelatihan dasar PNS ya, gila sempurna sekali. Seorang ASN adalah manusia yang sempurna. Pada kenyataannya tidak demikian. Iya, tapi ya gue mengakui sih mungkin prakteknya di lapangan pasti challenging ya Vin ya jadinya ya untuk membawa idealisme itu. Hampir impossible lah. Yaitu karena kalau kita ngeliat juga orang-orang yang baik juga kan pada masuk penjara. Udahlah, capek ngomongin itu. Ya gitulah ya. Makanya guys, lu lihat yang apa sih yang sekarang orang-orang yang dikriminalisasi lah ya, misalnya gitulah ya ngomongnya ya. Ya masa didiemin sih? Kalau kitanya diem ya itu tadi gitu, kita membiarkan si botolnya tuh jatuh. Gue juga tidak suka sih sebenarnya dengan sistem harus viral dulu gitu baru mendapatkan keadilan gitu. Tapi ya ada hal-hal yang perlu kita dukung juga gitu, dan kita bisa dukungnya tuh dengan sosmed salah satunya sekarang gitu. Karena kondisi negara kita memang belum ideal kan. Jadi betul. Ya karena ketidakidealan itu jadi ada beberapa hal yang memang harus dibantu lah ya dengan cara yaitu salah satunya viral-viral gitu. Gue sebenarnya salut banget sih ini sama teman-teman yang di luar negeri ya gitu ya. Mereka kan udah pernah ngerasain nih penyelenggara yang jalan dengan baik tuh, yang works gitu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin makanya merekanya juga ikutan protes gitu ya, mendukung yang di sini. Gue menyadari gitu dengan luasnya wilayah Indonesia tuh dan berbagai macam budayanya, bahasanya akan lebih kompleks gitu ya ngurusin Indonesia gitu. Tapi ya nggak segininya banget kan ya. Karena yang ini tuh udah ada indikasi greedy soalnya. Masalahnya gitu aja sih. Nah, balik lagi ke sosial media. Kalau gue sangat setuju dengan semua orang yang beropini gitu. Mau opininya valid, mau opininya nggak valid, keluarin aja dulu opininya. Yang jangan sampai terjadi adalah kita menghujat gitu. Tapi kalau mau mengeluarkan opini, berdebat dalam di sosial media boleh juga. Kalau misalnya tidak setuju juga boleh. Yang bahaya itu kalau kita diam. Betul. Dengan mengatasnamakan netral. Betul banget. Jadi maksud gue bahkan kayak diskusi yang mungkin jadi nggak nyambung, terlihat memecah belah. Menurut gue sebenarnya bukan memecah belah ya. Itu bagian dari diskusi aja gitu. Atau bahasa kerennya kan diskursus gitu ya sekarang ya. Gitu. Baiklah. Bagian dari diskurs aja. Cuman ya itu ya yang sebenarnya yang sangat disayangkan ketika kita berdiskusi di sosial media dengan ringannya tuh memakai kata-kata hujatan. Sebenarnya itu sih yang perlu kita hindari ya. Jadi kalau misalnya menurut gue it's okay gitu kalau misalnya sekarang mulai jadi ada diskusi, pantas nggak sih Bu Ana Bu Ana ya yang pakai jilbab pink itu dijadikan simbol perlawanan karena pakai kata-kata kotor ketika lagi demo gitu. Ya udah diskusi aja ngomongin soal itu menurut gue bukan bagian perpecahan kok. Karena masih sama-sama mendukung poin-poin yang sama gitu yang ditujukan kepada pemerintah gitu. Niatnya masih sama ya, visinya tuh sama gitu. Betul. Jadi kalau misalnya masih ada hal-hal yang lebih kecil yang kemudian didiskusikan, ya menurut gue ya itu bagian dari dinamika kita berpendapat aja gitu. Pasti ada pro, ada kontra gitu, dan ya udah keluarkan aja gitu. Ya bagian dari berpendapat aja gitu. Ada yang ngomong, ya emang udah kebangetan itu pemerintahnya, emang wajar dimaki-maki, ya udah keluarin aja pendapatnya. Ada yang bilang kayak, ibu itu kan panutan gitu, harusnya kita cari panutan tuh yang bicaranya lebih sopan misalnya kayak gitu. Ya lagi-lagi pendapat dikeluarkan aja gitu. Dan menurut gue kan semuanya juga bisa benar tergantung perspektif masing-masing ya Vin ya pada akhirnya gitu. Tapi gue setuju sama yang Vina bilang itu, bahwa yang penting tuh bersuara, jangan diem aja.
Mungkin ada tambahan juga kayaknya bener kita harus bersuara, nggak boleh sok-sokan netral tapi sebenarnya males gitu. Kita perlu memegang prinsip bahwa orang tuh beda-beda. Betul. Gitu. Karena gini, kalau yang gue perhatiin ya, kalau orang udah mulai memaki-maki dan menghujat itu suka lupa dengan prinsip bahwa orang lain itu bisa jadi berbeda sama kita. Betul, perspektifnya tuh berbeda ya. Jadi akhirnya karena merasa kita doang yang bener nih, pendapat kita doang yang bener, akhirnya yaitu jadi memaki, jadi merasa bahwa kita di atas orang lain gitu. Akhirnya kalau kita merasa di atas orang lain, kita merasa berhak untuk memaki-maki atau menghujat. Padahal yang namanya memaki dan menghujat mah salah ya. Dari sisi mana? Dari sisi norma apapun, norma agama, kesopanan, pokoknya menghujat itu tidak pantas. Iya, betul-betul. Ini mungkin kalau boleh gue mau ngasih contoh, Vin, kejadian yang pernah gue alami juga ya, waktu kemarin mau pilpres gitu. Gue sempat debat di sosmed dengan bahasa yang sopan tentu saja ya, mengenai Anies Baswedan waktu dulu gitu. Jadi ada yang posting gitu, wah sayang banget nih teman-teman yang non muslim cuman gara-gara kejadian yang dulu kalau misalnya nggak milih Anies. Padahal kan Anies cuman menjalankan perintah agamanya aja sebagai umat muslim. Jadi ngomong apa gitu ya, gue lupa tuh waktu itu ngomong apa ya. Guenya berpendapat lah, ya kan di situ dianya mau jadi calon pemimpin daerah gitu, dan gak etis ngomong kayak gitu. Lalu dianya tetap berargumen, yang lagi debat sama gue ini tetap berargumen, ya tapi dia kan pemeluk agama Islam gitu, jadi wajar kalau dia mengambil kesempatan itu untuk berdakwah gitulah ya. Nah di situ gue udah mulai ngeh nih, ya gak akan bisa, ini bukan argumen siapa menang lawan siapa. Emang kami itu, gue dan teman gue debat ini, bahkan gue aja ngomongnya teman ya Vin ya, kami melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dia berargumen itu dengan memakai perspektif bahwa Anies Baswedan seorang muslim. Gue dengan argumen gue dengan memakai perspektif Anies Baswedan mau jadi kepala daerah. Ya kan udah berbeda ya sebelah situnya gitu. Jadi ya wajar aja, ini nggak ada yang menang, emang karena pakai perspektif yang berbeda, ya udah argumennya juga akan berbeda gitu. Cukup dipahami sampai situ aja gitu. Dan kami juga menyelesaikan diskusinya di sana sih. Kita sama-sama paham bahwa dia pakai perspektif mana, gua pakai perspektif mana, ya udah argumen kami valid tergantung perspektif kami jadinya. Ini lucu ya, bahkan gue tadi aja membahasakannya bukan lawan debat gitu, bahkan teman debat gitu gua ngomongnya. Karena gue ya lagi-lagi ini bukan soal argumen siapa yang paling oke, tapi memang ya ada perspektif berbeda aja yang dipakai. Dan menurut gue waktu lagi kitanya bersuara di sosial media perlu menyadari itu ya Vin ya. Dan itu salah satu kelemahan di sosial media sekarang dengan algoritmanya. Kadang tuh kita, bukan kadang lagi sebenarnya, sering kita dibuat tidak menyadari bahwa ada perspektif lain yang mungkin muncul. Karena algoritma kita tuh biasanya mengajak kita tuh hanya ke satu posisi aja gitu, ke ekstrim yang satu gitu. Dan kita lupa ada ekstrim yang lain, bahkan di antara ekstrim itu aja ada banyak titik-titik lainnya gitu, sampai ke ekstrim yang lain itu gitu. Betul. Perlu disadari kalau sosial media itu kan sesuatu yang kompleks. Kontennya kompleks, manusia kompleks, cara berpikirnya kompleks. Jadi pendapat itu ya nggak bisa cuman bener salah gitu. Pendapat itu macam-macam. Mau kita ngomongin ini agak bener, ini agak salah, agaknya tuh seagak apa gitu. Jadi menurut gua di zaman postmodernism ini ya yang semuanya diperbolehkan, kita tetap harus berpegang kepada satu hal gitu. Kalau misalnya sedang berpendapat gitu ya. Nah makanya gue kayaknya setuju balik lagi ke kata Kak Mer tadi gitu. Kita harus berpegang kepada lagi-lagi moral clarity tadi. Apapun tujuan kita, moral clarity-nya seperti apa dari sisi kitanya sendiri. Dan lagi-lagi jangan menggunakan senjata netral untuk tidak mau berpikir atau tidak mau bertanggung jawab. Nah teman-teman, jadi balik lagi ke netralitas.
Kalau menurut gue netralitas itu tetap penting. Tentu saja kita harus berusaha untuk netral, tapi dengan artian bahwa memang betul kita tidak berpihak kemana-mana gitu. Jadi himbauan dari gue adalah di situasi seperti sekarang teman-teman, jangan diam, tetap netral. Tapi netralnya pakai definisi baru. Kalau gue pengennya netral yang versi ikhlas. Jadi kita ikhlas mendengarkan pendapat orang-orang, kita ikhlas bahwa orang-orang berbeda pendapatnya dengan kita, tetap netral menghadapi pendapat orang-orang tersebut, tapi balik lagi ke kitanya. Kita harus punya moral stance yang sangat kuat. Gitu, dan kita harus berkontribusi terhadap pergerakan yang sedang terjadi sekarang ini. Pergerakan itu dalam artian sosial media ya, lagi-lagi sosial media yang kita omongin. Jadi yuk kita bersuara sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan daya intelektual kita, sesuai dengan apa yang bisa kita berikan secara maksimum lah terhadap negara ini. Ya teman-teman, segitu dulu dari kami. Ketemu lagi sama Vina dan Juki di episode mendatang. Dadah! Bye!